Alhamdulillah baik. Bu Ana sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, cuman ini suara ini agak kurang bersahabat, tapi tidak menutup kemungkinan kita untuk tetap berdiskusi ya. Ya, siap Bu. Sesuai dengan jadwal yang sudah tertera ya. Hari minggu ini ya, Bu Novi itu akan saya khususnya akan melaksanakan supervisi akademik ya. Tetapi sebelumnya saya akan melakukan dulu observasi. Jadi nanti sejauh mana harapan, tujuan ataupun yang akan dikembangkan oleh Bu Novi gitu ya. Boleh, gak apa-apa sebentar minta waktunya. Siap Ibu. Enggak. Nah, untuk nanti supervisi akademik, kira-kira Bu Novi akan menggunakan kelas mana ya? Rencananya itu Bu, saya akan melakukan di kelas 18 ya. Tepatnya di hari Senin nanti tanggal 9 Oktober. Di kelas tersebut itu saya itu ada di jam 5, 6, dan 7. Oh, jam ke 5, 6, 7 ya. Lumayan setelah istirahat, tapi tidak terlalu siang ya. Jadi 10.8 baik. Nah, kemudian kira-kira di kelas tersebut jumlah peserta didiknya kira-kira ada berapa ya? Di situ itu ada 37 orang, 16 orang siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan. 37 siswa ya. Nah, kemudian nanti ketika di kelas nanti Bu Novi kira-kira RPP yang akan digunakan atau yang akan dikembangkan oleh Bu Novi, yang jelas kan RPP ini kurikulum merdeka ya. Kira-kira RPP yang seperti apa yang akan digunakan? Pertama yang diferensiasi ya Bu ya, saya sudah mempersiapkan RPP diferensiasi di mana di situ saya mencoba mengembangkan diferensiasi proses gitu ya. Di saat pembelajaran nanti anak akan diberikan beberapa tayangan. Untuk misal anak visual itu akan diberikan tayangan video YouTube, kemudian anak auditory itu akan diberikan Spotify, link dari Spotify. Kemudian kalau anak yang kinestetik itu saya akan menyiapkan di belakang itu akan menyiapkan materi, jadi mereka itu melihat materinya itu sambil jalan-jalan gitu, berkeliling gitu ya, berkunjung dari stand dari pojok satu bagian satu ke bagian yang lain. Jadi terus ada juga nanti setelah pembelajarannya yang saya harapkan saya meminta siswa untuk membuat produk sesuai dengan keinginan anak-anak. Setelah mereka memahami materi, gambaran materi itu dirangkum oleh siswa dari produk yang mereka hasilkan. Bisa dari misalnya Canva, atau mereka mau membuat PowerPoint, atau misalnya mereka mau membuat video, itu saya memberikan kebebasan di sana. Oh, baik. Berarti area yang ingin dikembangkan oleh Bu Novi itu tadi RPP-nya berdiferensiasi ya. Yang ingin lebih dikembangkan itu berarti yang pertama tadi diferensiasi proses ya. Dan yang kedua diferensiasi produk ya. Diferensiasi proses tadi melalui tayangan video, kemudian Spotify, dan anak-anak berkunjung ke tiap mading atau ke tiap pojok materi untuk mengakomodasi gaya belajar mereka ya. Kemudian tadi diferensiasi produk juga ya, mereka diberi kebebasan untuk memilih dari hasil pembelajarannya itu mereka mau tuangkan dalam bentuk apa gitu ya. Baik. Terus satu lagi mungkin Ibu yang pembelajaran sosial emosional. Oh, jadi dua ya. Jadi yang pertama untuk diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua yang PSE, pembelajaran sosial emosional. Nah, PSE yang ingin dikembangkan lebih ke bagian mana ya kira-kira? Lebih ke bagian yang kayaknya dimulai dari kesadaran diri dulu. Saya ngambilnya di sana dulu. Jadi lebih ke yang pertama dulu ya, supaya mereka bisa minimal fokus ya, ada di kelas, hadir gitu ya, hadir. Apalagi lumayan jam ke-5 ke-6 itu setelah istirahat ya sudah mulai fokusnya biasanya fokusnya pecah setelah istirahat. Jadi Bu Novi akan memulai PSE-nya minimal dengan kesadaran diri ya. Kira-kira nanti kesadaran dirinya apakah mau dengan
ice breaking kayaknya Bu. Ice Yang breaking. saya sudah ini tuh dari ice breaking. Ice breaking, mindfulness mungkin juga ya. Baik, kemudian untuk dari yang ingin dikembangkan ini oleh Bu Nopi, baik itu PSE dan diferensiasinya, pasti kan tujuan yang ingin dicapainya pasti berhubungan dengan ini juga ya. Tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran nanti ya, supervisi akademik itu menginginkan apa? Kebetulan kan saya ini kan di kelas 28 itu masuk materi baru ya Bu ya, mengenai asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Cuman saya memang tidak mengambil materi dari sana, tapi dari pembagian atau periodisasi masa peraksara. Jadi harapan saya saat saya mengambil materi itu, anak-anak tahu dulu gitu ya, awal mula pembentukan bumi, kemudian apa yang terjadi sebelum manusia ada gitu. Itu saya tujuannya ke sana. Tetapi kalau misalnya dengan saya menerapkan pembelajaran diferensiasi dan PSE ini, saya berharap terutama penerapan PSE ini, saya berharap bahwa anak-anak itu mampu apa ya, hadir utuh gitu ya di pembelajaran tersebut gitu. Karena yang kita sama-sama rasakan ya Bu ya, ketika di kelas itu istirahatnya berbagai permasalahan itu kan muncul ya Bu ya. Jadi karena rata-rata memang yang kita lihat itu kan Bu, anak-anak itu kurang hadir gitu saat pembelajaran. Makanya saya poin pertama yang tadi tuh PSE itu bagaimana anak itu hadir utuh gitu ya, sadar mereka mengikuti pembelajaran. Baik, bagus sekali Bu. Jadi tujuan yang ingin diharapkan. Oh ya, satu lagi mungkin ya, kira-kira nih nanti strateginya, kemudian metode atau media yang akan digunakan nanti ketika proses pembelajaran, yang menunjang pembelajaran nanti, misalkan medianya mau menggunakan apa, LKPD-nya juga mungkin apakah Bu Nopi menyusun sendiri atau misalkan LKPD-nya dari buku paket atau bagaimana. Yang jelas mungkin strategi, metode, media, penilaian LKPD itu kan diharapkannya sesuai dengan PSE dan diferensiasi. Nah, kira-kira yang akan digunakan Bu Nopi untuk menunjang area pengembangan yang ingin dikembangkan ini seperti apa? Yang pertama saya menerapkan discovery learning itu, discovery learning. Jadi di mana nanti anak-anak ada permasalahan dan mereka bisa tahu solusinya gitu. Terus mungkin untuk media pembelajaran, karena memang keadaan sekolah yang terbatas gitu ya, makanya kemungkinan besar saya di kelas itu nanti anak-anak kan rata-rata punya HP gitu ya. Jadi nanti anak-anak yang visual itu bisa melihat tayangan videonya itu dari HP mereka masing-masing. Kemudian yang Spotify juga, yang anak untuk auditori itu mereka diberikan link dan mereka bisa mendengarkan langsung dari HP mereka. Sedangkan untuk kinestetik ini saya yang akan menempelkan gambar gitu ya di pojok-pojok kelas. Terus untuk LKPD sendiri ada dan saya susun sendiri gitu. Oh ya, jadi yang akan digunakan berarti nanti Bu Nopi akan menggunakan model pembelajaran discovery learning ya. Kemudian untuk medianya pasti ya kita dengan aset yang ada yang dimiliki dan memanfaatkan HP masing-masing anak juga ya. Itu mudah-mudahan nanti juga untuk infokus mungkin juga ya. Nah, LKPD juga sudah dirancang sendiri mungkin ya. Mudah-mudahan kira-kira nih tadi kata mulai akan dilaksanakan kapan? Hari Senin jam di kelas 10.8 ya, jam ke-5 kan. Baik, mudah-mudahan nanti pas pelaksanaan di kelasnya ya bisa berjalan lancar, kemudian anak-anak juga bisa menikmati pembelajarannya dengan baik dan tujuan yang ingin diharapkan Bu Nopi juga bisa tercapai. Ya, mudah-mudahan nanti kita Senin Ibu masuk ke kelas, nanti Ibu bisa melihat pembelajaran seperti apa dan saya bisa dapat masukan dari Ibu ya Bu ya. Baik. Saya jadi penasaran nih, penasaran sekali ingin menyaksikan langsung nih kegiatan supervisi akademik ini ya. Baik Bu Nopi, terima kasih atas waktunya, sudah bersedia melakukan kita bincang-bincang untuk melaksanakan praobservasi. Mudah-mudahan hasil yang diperoleh nanti bisa terwujud.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum bertemu lagi ya dengan Ibu di pembelajaran sejarah, sebelum kita memulai pembelajaran, tolong KM berdoa dulu ya. Ya. Sok pimpin berdoa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita berdoa, Ibu absen dulu ya yang tidak hadir. Salwa, siapa hari ini yang tidak masuk? 4 orang yang tidak masuk, Cahaya, Hilman, Miftah, dan Putri. Keempatnya sakit. Sakit. Oke. Kita berdoa dulu ya buat teman kita yang tidak bisa hari ini tidak bisa sekolah dikarenakan sakit. Oke, Dean boleh pimpin doa dulu ya untuk Hilman, Reza, Cahaya, dan Putri. Semoga mereka lekas sembuh. Untuk teman-teman kita yang lagi sakit, marilah kita berdoa agar cepat sembuh. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pelajaran, Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian hari ini. Ya. Siapa yang sedang merasakan sedih? Ibu. Si berapa orang ini? 3 orang. Yang merasakan bahagia? Siapa yang merasakan perasaan galau? Yang tidak mengatakan berarti perasaannya apa, Is? Biasa saja. Kenapa Is perasaannya biasa saja? Kenapa perasaannya biasa saja? Tidak ada yang spesial hari ini? Jadi perasaannya biasa saja. Oke, yang tadi sedih. Siapa yang tadi yang sedih? Zikri, kenapa hari ini sedih? Hah? Jadi bakal fokus gak belajar? Cuman gak sedih. Bagaimana mengatasi perasaan agar tidak sedih? Main. Sholat. Udah sholat belum? Subuh? Ya sholat duha. Ini siapa yang tadi teh bahagia? Iqbal. Iqbal kenapa bahagia hari ini? Kenapa Bang? Mempunyai teman-teman. Jadi Iqbal perasaannya setiap hari bahagia karena dikelilingi teman-teman yang baik. Baik kelas 10-8 semuanya. Mudah-mudahan jadi doa buat kita semua ya. Anak soleh-solehah, baik segala rupa. Bagaimanapun perasaan kalian, hari ini kalian tetap ready untuk belajar ya. Sebelum ke pembelajaran, boleh berdiri dulu ya, berdiri dulu semuanya. Kita main up and down ya, kita main up and down berpasangan, boleh saling berhadapan. Udah saling berhadapan? Kepalkan 2 tangan ke atas ya. Yang sebelah kanan, tangan kanannya simpan di paling bawah, ditimpa oleh tangan kanan temannya. Kalau yang kalah, yang kalah berarti mijit yang menang ya. Otomatis berarti kan di antara kalian tuh ada yang menang ada yang kalah. Berarti kalau misalnya Aldi kalah, berarti Rifa langsung balik ke sini. Mijit dulu sebentar. 1, 2, 3, up.
Yang dua kelompok ini boleh yang YouTube ini bukan beribu di share gitu ya. Boleh dibuka. Kayak kalian di rumahnya pas lagi lihat YouTube. Nanti yang kelompok 3 dan 4 pasti update karena ada bukan seperti nanti boleh kalian ada videonya. Ya. Mana lima? Iya tuh. Ini Bu. Yang lain mengiyakan. Kelompok ngerjakan LKPD yang minggu kemarin ya. Jadi langsung kita siapin boleh. Oke, pengajaran kepada sudah semua ya? Kita panggilan satu atau dua kelompok. Boleh yang mau ke depan? Boleh lagi ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kelas lain di dulu dibagi lagi titik buka hasbah bagi ya. Enggak, yang arkeologi. Dan pada arkeologi dibagi menjadi dua bagian, yaitu cuman batu dan logam atau perundagian. Tadi yang hasil diskusi kelompok kalian jelaskan bahwa ternyata periodisasi zaman praksara ini dibagi di sini belum ada. Ya. Nah, sedangkan berdasarkan arkeologi zaman itu dibagi dua. Yang pertama, kalau benua sekarang di dunia itu ada berapa? Nah, Benua? Tiga. Benua. Untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi ini, ibu kirim linknya, kita main tulis dulu per kelompok ya, per kelompok, maka linknya sudah ibu kirim. Ya mau cepat-cepat, ya bu. Pilari dandan sampai terus.
Bener Aldi. Bener. Saat sudah melakukan kuisnya. Iya. Itu kelompok berapa? Tapi kelompok 5. Yang menang itu tepuk tangan dulu. Minggu depan kita lanjutkan ke materi soal masyarakat praksara, ya. Tapi boleh dipelajari di rumah nanti untuk bahan materinya. Hari ini sebelum ibu tutup pembelajaran, boleh kalau anak refleksi dulu ya terhadap pembelajaran hari ini. Apa yang bisa kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Boleh Alisa berdiri di sana? Apa yang bisa Alisa pelajari dari pembelajaran mengenai periodisasi zaman pra-aksara? Semakin mengenal asal usul manusia. Oke, jadi menurut Alisa, dengan mempelajari periodisasi zaman praksara, kita bisa mengenal asal usul manusia. Sepakat? Oke, mungkin itu ya untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali dalam acara pasca observasi supervisi akademik. Perkenalkan saya Ena Nurjana, CGP Angkatan 8 SMA Negeri 17 Garut. Dan ini rekan saya. Nama saya Novi Trianti Nurutami, saya sebagai pengajar di SMA Negeri 17 Garut, mata pelajaran IPS tepatnya sejarah. Dan di samping saya Bapak pengajar praktik. Nama saya Abdul Isari sebagai pengajar praktik dari Ibu M. Baiklah Bu Novi, hari ini kita akan menindaklanjuti bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran di kelas yang kemarin Ibu Novi lakukan pada hari Senin ya. Nah, hari ini dari rangkaian pra-observasi, kemudian kemarin saya melakukan observasi ke kelas, dan hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Tujuan dari pertemuan kita hari ini, pembicaraan kita hari ini, kira-kira Bu Novi ingin mendapatkan apa? Saya ingin mendapatkan ini Bu Erna, yang pertama mungkin gambaran kekurangan saya kemarin melakukan pembelajaran. Kemudian sehingga dari kekurangan itu saya bisa memperbaiki kepada pembelajaran berikutnya. Berarti tujuan yang diharapkan dari pembicaraan kita hari ini, mudah-mudahan dari hasil pasca observasi hari ini Bu Novi bisa mengembangkan kekurangan-kekurangan yang diperoleh dari supervisi kemarin ya, kemudian untuk dilanjutkan perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Baik. Kemudian untuk berikutnya Bu Novi bisa diceritakan kembali nggak gambaran tentang pengembangan yang dilakukan untuk kemarin supervisi akademik, pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Novi dalam proses pembelajaran itu ke arah mana? Kemarin itu kan ada dua area yang dikembangkan ya Bu Erna ya. Yang pertama pembelajaran diferensiasi, itu kan tujuannya saya menerapkan itu agar semua anak yang memiliki berbagai gaya belajar yang berbeda itu mereka bisa memahami materi. Kemudian yang kedua tentang pembelajaran PSE ya, PSE yang dikembangkan. Cuman yang kemarin itu yang menjadi target itu adalah kesadaran bagaimana anak itu bisa hadir di pembelajaran secara utuh. Kebetulan kan kemarin jamnya itu jam siang ya Bu ya, dimana jam siang itu terutama setelah istirahat itu jam merawat anak-anak gitu. Apalagi dengan pelajaran sejarah yang notabene sebagian anak menganggap itu pelajaran ngadongeng gitu. Jadi anak-anak itu ya banyak yang tidur, banyak yang ini, makanya kemarin itu salah satu area yang dikembangkan itu adalah yang PSE itu, yang kesadaran diri, agar anak-anak itu bisa hadir secara utuh pada pembelajaran. Baiklah, berarti saya simpulkan pengembangan yang ingin diraih gitu ketika proses pembelajaran kemarin. Yang pertama pembelajaran berdiferensiasi ya,
supaya bisa semua siswa itu sesuai karakteristik belajarnya bisa memahami materi yang disampaikan ya, dan pembelajaran jadi lebih bermakna. Kemudian yang kedua PSE sosial emosional yang diharapkan lebih ke kesadaran diri supaya mereka hadir penuh dan bisa fokus dalam melaksanakan pembelajaran sejarah khususnya di jam siang. Baik. Kemudian untuk berikutnya kira-kira kemarin setelah Bu Novi mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE ini pelaksanaannya bagaimana? Apakah ada kekurangan atau sejauh mana persentase keberhasilan yang diraih? Ya apa ya, jadi kebetulan kalau yang saya lihat itu pas pembelajaran kemarin, pas pembelajaran diferensiasi itu sebenarnya jalan ya Bu Eri ya. Kemarin itu kan saya mengelompokkan menjadi 6 kelompok ya, 2 kelompok untuk anak visual, 2 kelompok anak auditori, kemudian 2 kelompok untuk anak kinestetik. Dan ternyata dengan kelas yang banyak ya, 37 orang itu kan sekelompok itu kurang lebih 6 orang ya, dan ternyata itu memang saya lihat itu kurang efektif mungkin karena memang jumlah kelompoknya terlalu besar. Jadi kemungkinan besar memang kalau kelompok kecil itu kelompok di jumlah anggota yang lebih kecil itu sepertinya bisa lebih efisien dalam artian semua anak bisa terlibat secara langsung ya. Jadi tidak kan kalau kelompok besar itu terkadang saya melihat anak itu kan saling mengandalkan temennya ya, ini yang mengerjakan saya enggak gitu, saya melihatnya seperti itu. Kemudian itu yang kendala pertama. Yang kedua adalah yang untuk kemarin itu kan untuk anak yang visual saya memberikan tayangan link YouTube gitu ya untuk anak melihat, dan ternyata kendalanya adalah tidak semua anak memiliki kuota ternyata. Itu terus yang untuk podcast juga yang Spotify itu sama, tidak semua anak juga memiliki kuota. Bahkan untuk yang kinestetik yang kemarin mereka bergerak ke belakang terus kemudian disuruh nge-scan barcode itu sama anak juga Bu nggak ada kuota gitu. Jadi memang mungkin kendala yang kedua itu seperti itu. Kemudian kendala yang PSE itu ternyata yang saya lihat ya pas saya yang breaking supaya mereka hadir secara penuh itu mungkin mereka itu saya melihat tidak semua mengikuti. Jadi saya melihat itu berarti di jam-jam rawan mungkinnya mereka habis itu kan setelah istirahat ya. Jadi kalau nggak salah di kelas itu pelajaran sebelum itu pelajaran olahraga disambung pelajaran istirahat, lanjut pelajaran saya. Jadi sepertinya mereka capek kemudian makan akhirnya yang ngantuk, dan itu jadi istilahnya saya memang kurang berhasil menghadirkan anak secara jadi kemungkinan metode yang saya terapkan itu yang harus diganti ice breakingnya mungkin harus dipikirkan lagi seperti apa agar mereka bisa hadir secara Berarti kemarin dari ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE sebetulnya sudah berjalannya, saya juga melihat hasilnya memang sudah terlihat diferensiasinya dari gaya belajar. Ada yang audio, Bu Novi memberikan perlakuan ya audio dengan Spotify, kemudian yang video ya dengan YouTube ya, kemudian yang kinestetik diberikan mereka harus bergerak gitu kan dengan menggunakan barcode. Tapi ada kendalanya tadi, kendala yang dihadapinya itu ya hampir semuanya itu berkendala dengan kuota. Kemudian tadi untuk pembelajaran sosial emosional kendalanya ketika Bu Novi sudah memberikan ice breaking gitu, tapi tidak bisa mengikuti semuanya gitu ya. Baik. Nah kemudian kira-kira untuk memperbaiki kekurangan ini kira-kira kedepannya gitu ya, pembelajaran kedepannya supaya masalah ini bisa dihadapi kira-kira seperti apa ya? Mungkin kalau misalnya kendala kuota itu salah satu solusinya menurut saya menggunakan Infocus mungkin ya. Jadi istilahnya anak-anak bisa melihat tayangan langsung ya dari Infocus gitu. Kemudian saya juga mungkin yang harus menyediakan kuota sehingga mereka bisa tapering juga gitu ya, misalnya untuk anak yang Spotify yang mendengarkan.
Terus untuk yang anak kinestetik sepertinya kemarin itu kan mereka hanya bergerak Di di kelas, dalam ya. kelas, kemungkinan mungkin saya harus membuat mereka Keluar. keluar dulu gitu. Karena untuk materi yang sebelum-sebelumnya ada saya itu menerapkan metodenya tuh detektif, mencari dan meneliti gitu, sehingga anak-anak itu disuruh keluar, mereka berlari-lari, dan ternyata kalau kata mereka itu seru, meskipun capek kan lari-lari, tapi mereka ternyata lebih senang yang seperti itu. Jadi kayaknya yang kinestetik itu saya nanti mungkin coba di luar. Berarti masalah yang dihadapi ini bisa solusinya berarti tadi yang pertama untuk mengendalikan kuota ya, kendala kuota yang pertama dengan menggunakan Infokus ya, karena kemarin tadinya kan saya juga melihat tujuan dari pembelajaran Bu Novi itu area yang digunakannya itu salah satunya berbasis HP. Jadi dengan adanya HP siswa bisa memanfaatkan HP tersebut. Tapi ternyata di sini ada menjadi kendala ya. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan mungkin pakai Infokus ya. Kemudian yang kedua tadi untuk yang mengatasi kinestetik mereka diajak keluar ya. Jadi seperti tadi detektif ya, mencari gitu ya. Meskipun memang tadi tak capek tapi lebih menantang buat mereka ya. Lebih berkesan, lebih bermakna buat mereka. Baik. Kemudian kira-kira ini kapan akan dilaksanakan solusi ini? Mudah-mudahan pas pembelajaran berikutnya ya Bu Erna ya. Saya pribadi juga masih sebenarnya selain pengembangan yang menurut yang tadi ya, yang gaya belajar, saya juga pengen mengembangkan yang multi intelligence, yang istilahnya yang anak yang dia senang musik harus seperti apa gitu kan. Jadi saya juga sekarang itu sedang mempelajari itu. Mudah-mudahan kalau saya sudah benar-benar paham harus seperti apa gitu, sehingga di pembelajaran berikutnya saya bisa menerapkan, sehingga pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya dilihat dari gaya belajar yang audio visual sama yang kinestetik itu. Baik. Jadi untuk perbaikan mungkin pembelajaran berikutnya, Bu Novi juga akan mencoba selain berdiferensiasi dilihat dari gaya belajar, juga akan dilihat juga dari multi intelijensi ya. Jadi dilihat dari minat atau kesenangan mereka, minatnya senangnya dengan gaya puisi atau mendengarkan musik gitu ya. Dan ingin dilihat sejauh mana gitu ya pembelajaran, baik itu diferensianya berhasil, PSE-nya berhasil gitu ya. Tapi kita kira untuk waktunya nih, apakah akan dilaksanakan kapan? Mungkin sekarang mungkin di awal November. Awal November ya. Karena itu akan memasuki bahasan baru ya. Jadi mudah-mudahan di bulan November sudah ready. Alhamdulillah dari kegiatan supervisi akademik kemarin, Bu Novi sudah bisa mengidentifikasi, menindaklanjuti kekurangan bahkan tujuan yang diharapkan. Nah, kira-kira kesimpulan apa yang didapat oleh Bu Novi dari pembicaraan kita hari ini? Yang saya dapatkan adalah saya semakin termotivasi gitu ya untuk bisa mengembangkan terutama pembelajaran berdiferensiasi dan PSE ini. Karena memang PR besar ya buat kita sebagai guru, bagaimana kita bisa merangkum semua anak gitu ya dengan berbagai gaya belajar mereka, dengan latar belakang mereka gitu, itu menjadi PR buat kita gitu. Kemudian yang kedua PR buat kita itu bagaimana menghadirkan anak secara utuh dalam pembelajaran, karena seperti kita ketahui ya Bu, kalau kita itu kan sekolah dari pagi sampai sore ya, yang notabene untuk pembelajaran pagi kita bisa katakan aman, tapi untuk siang jam itu siang rawan gitu. Makanya alhamdulillah saya mendapatkan motivasi untuk memperbaiki pembelajaran kedepannya supaya lebih baik. Alhamdulillah. Kesimpulannya berarti Bu Novi dan saya juga, kita sebagai guru akan selalu berusaha melakukan hal yang terbaik ya, demi siswa-siswi kita supaya mereka mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna dan bisa menerapkan memfasilitasi mereka baik dari segi gaya belajarnya, minat ataupun tujuan yang ingin mereka capai. Baiklah, terima kasih Bu Novi.
Baiklah, untuk kegiatan pasca observasi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Bu Novi sebagai rekan sejawat yang sudah yang sudah bersedia untuk diobservasi, kemudian kepada Bapak pengajar praktek Bapak Abdul Muiz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.